Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu mengenai memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan. Pertama kita akan membahas mengenai definisi dari iman itu sendiri. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Kemudian definisi kedua, definisi iman menurut bahasa, yaitu berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak akan sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Selanjutnya, yaitu pilar-pilar keimanan terdiri dari 6 perkara. Pilar-pilar keimanan ini dikenal juga dengan rukun iman ya. Jadi, rukun iman ada berapa coba? Ya, betul, ada 6. Yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Rasul-Rasul Allah atau meyakini adanya Rasul-Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, iman kepada malaikat atau mengimani keberadaan malaikat-malaikatnya Allah. Keempat, meyakini atau iman kepada kitab suci Al-Quran. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitab Allah. Kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Keenam, mempercayai adanya qada dan qadarullah. Lalu, apabila kita beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman di atas, maka gugurlah keimanan kita. Dalil naqli su'abul iman. Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu adalah salah satu dari cabang iman. Ya, jadi kita yang paling utama itu syahadat ya, tauhid, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang paling kurang dari keimanan, apabila yang paling kurang itu sekedar menyingkirkan batu di jalanan, kita termasuk juga sebagian dari orang yang beriman. Mengapa hal kecil seperti itu, seperti menyingkirkan batu di jalan, bisa dikatakan sebagai orang beriman? Karena dengan kita menyingkirkan batu di jalan, kita akan menyelamatkan orang dari musibah yang entah kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Seperti itu. Macam-macam su'abul iman. Para ahli hadis menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan, berdasarkan pada hadis Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Kemudian kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, yaitu amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan dan anggota badan. Berikut pengelompokannya. Yang pertama, cabang iman berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu sebagai yang
seperti yang ada di layar ya. Yang pertama itu ada iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab-kitab suci Al-Quran atau kitab-kitab Allah yang lainnya ya. Keempat, iman kepada rasul-rasul. Kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk atau qada dan qadar. Keenam, iman kepada hari akhir. Ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar atau padang mahsyar setelah hari kebangkitan. Kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Kesepuluh, mencintai Allah. Ke-11, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu cabang iman berkaitan dengan lisan. Apa saja sih cabang iman yang berkaitan dengan lisan? Ya, cabang iman yang berkaitan dengan lisan itu terdiri dari 7 hal. Yang pertama, membaca kalimat thayyiban atau kalimat-kalimat yang baik. Kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kelima, berdoa. Keenam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar, dan ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Kemudian, cabang iman yang terakhir yaitu yang ketiga, cabang iman berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan, yaitu berisi mengenai 40 cabang sisanya ya. Dan yang ke-40 cabang iman dalam dimensi perbuatan ini diantaranya itu sebagai berikut. Pertama, bersuci atau toharoh. Kemudian kedua, menegakkan sholat. Ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Keenam, beritikaf di dalam masjid. Ketujuh, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Kedelapan, menyempurnakan dan menunaikan nazar. Kesembilan, menyempurnakan dan menunaikan sumpah. Kesepuluh, menyempurnakan dan menunaikan kafarat. Dan seterusnya, sampai 40 cabang seperti yang ada di layar di atas. Tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Jadi, jika orang beriman, ketika ia melakukan suatu perbuatan yang buruk, dia akan gelisah, dia akan sadar bahwa itu merupakan hal yang tidak benar, itu merupakan dosa. Jadi orang yang beriman akan takut melakukan suatu kemunkaran, walaupun itu contohnya seperti berbohong, itu akan takut walaupun itu merupakan hal yang sepele. Lalu ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Nah, isi-isi Al-Quran itu mengenai kebaikan-kebaikan, maka orang yang beriman akan tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, untuk diimplementasikan, untuk diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, yaitu senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Sesibuk apapun di dalam urusan dunia, seorang yang beriman pasti akan memprioritaskan ibadahnya dan sholatnya untuk menjaga kualitas keimanannya. Kemudian yang keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Orang yang beriman akan memilah ucapannya sebelum diucapkan, karena setiap ucapannya akan menjadi timbangan pemberat bagi dirinya di hari akhir nanti, di akhirat ya, ketika yaumul hisab terjadi. Lalu yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Nah, apabila diberi amanah, hendaknya dijaga ya, jangan sampai amanah tersebut dirusak sehingga kepercayaan orang itu jadi tidak percaya lagi gitu sama kita. Kemudian juga ketika kita sudah berjanji nih mau apa gitu, kita harus menepatinya, jangan sampai kita mengingkari janji tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Jihad yang dimaksud bukan lagi mengenai perang ya,
Jihad yang dimaksud itu yaitu adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala baik dengan harta, benda maupun nyawanya yang dimilikinya. Contohnya saja jihadnya seorang pelajar adalah kesungguhannya menuntut ilmu, seperti itu. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Maksudnya di sini adalah orang yang beriman hanya akan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak memberikan pertolongan, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalanginya. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menimpakan bencana, maka tidak ada kekuatan apapun yang sanggup menahannya. Iman mampu menghilangkan perilaku syirik, percaya terhadap kesaktian benda-benda keramat, tahayul, kurafat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Ketiga, iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Dan yang terakhir, ialah iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Cukup sekian video kali ini, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.